lebih hebat daripada kita harus akui. Tapi pemikiran kita harus jauh lebih canggih dari mereka, insya Allah. Bapak Ibu, terakhir dari saya ini bocoran sedikit. Hasil survei kita di bulan Desember melalui sebuah lembaga survei, kita di angka 2,6%. Kalau kita kalkulasi suara dengan jumlah DPT 460.000 sekian, maka itu di angka 10.000 suara. Kalau dibagi dengan 4 dapil, minimal kita ada 3 kursi hasil survei kemarin. Dan hari ini ya, kita sedang melakukan survei kembali. Dan tadi saya tanya kalau pakai survei gimana, sudah 50% kan? Ini mah ini panjang itu survei partai Gelora kemana? Kayaknya naik kan di angka 4%-an sampai 5%. Kalau 4 sampai 5%, insya Allah 4 kursi sudah menjadi milik kita. Makanya pola kerja kita bukan untuk 4 kursi, pola kerja kita untuk 8 kursi. Terakhir, ya, saya terakhir penutupnya. Tetap tidak boleh sedikit pun ada setitik kesombongan dalam diri kita. Tidak boleh ada sedikit pun ya, dalam diri kita kejumawahan bahwasanya kita sudah mendapatkan hal-hal impian tadi belum dapatkan. Tapi kita memang harus kita syukuri terhadap pencapaian. Karena yang namanya kesombongan dan rasa syukur adalah satu hal yang saling berlawanan. Jauhi kesombongan dan kita tingkatkan kesyukuran. Insyaallah keikhlasan ada di setiap perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari ketua itu sudah tegas, kalau kitanya susah nih, ya kasihan, bebannya keberatan. Tapi kalau kita sama gas kan asik tuh. Kita kebal lagi, ya baik, Bapak Ibu ini arahan luar biasa dan ini menjadi sebuah motivasi karena saya yakin secara pribadi yang disampaikan sama Pak Ketua ini memang bukan cuma sekedar guyonan, tapi memang dari data-data. Dan dari data-data itu didapat dari teman-teman diskusi dan segala macam ini sangat penting, ya. Dan ini juga menjadi semangat juga untuk kita. Gitu. Serius nggak sih di 2024 8 kursi. Dan insya Allah saya juga yakin karena beberapa kali putra Korcap nuansanya luar biasa dan mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, Bapak Ibu, untuk arahan berikutnya adalah dari DPN dan sekaligus caleg RI kita kepada Bapak Ahmad Yani, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim. Dan mudah-mudahan silaturahim ini membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan tentunya mudah-mudahan keberkahan itu melahirkan sebuah kemenangan khususnya nanti di tahun 2024. Hari ini adalah hari pertama saya ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan hari ini juga adalah hari pertama saya mendengarkan pidatonya Kang Hasan. Jadi selama ini saya belum pernah dengar beliau pidato, dan dari tadi saya terkesima gitu. Sehingga saya melihat kursi 8 itu jadi kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini secara nasional verifikasi partai politik khususnya dalam Partai Gelora itu salah satu yang berprestasi adalah Jawa Barat. Yang pertama asal, tadi Jawa Barat itu pertama kali, cuman minta daerah lain dulu lah yang jauh. Dan di Jawa Barat ini yang pertama kali selesai verifikasi dengan sempurna adalah Kota Tasikmalaya.
Dan waktu itu saya nggak percaya. Sampai saya datang ke sini. Dan waktu itu hanya ketemu dengan 3 orang. Saya mikir, bisa nggak ya? Tapi ketika melihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, melihat bapak-bapak dan ibu-ibu aktivis ini sekarang, saya menyatakan pantas gitu ya, Kota Tasikmalaya bisa selesai verifikasi. Karena lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah optimis untuk memenangkan pemilu di tahun 2024. Verifikasinya paling cepat selesai, paling sempurna prosesnya juga, tidak dikembalikan begitu. Yang lain kan panggulan, tapi dibalikan lagi kayak potong. Kalau Kota Tasikmalaya ternyata tidak, dan alhamdulillah ini terbukti. Dan yang sudah menyelenggarakan Rakorcam bahkan rencana PAC se-Indonesia juga bekas. Ya, saingan Tasik sekarang hanya DKI kalau gitu. Pantesan Pak Anies Mata sebagai ketua umum bilang ke saya, ya ente harus belajar ke DKI gimana caranya kalahin DKI. Karena DKI ini sudah rakornya dan rakornya seperti itu, luar biasa. Karena memang Kang Hasan ini juga dulunya orang DKI ya wajar. Harus bisa menyusul DKI. Bapak Ibu sekalian, kebetulan dulu ketika Partai Gelora ini berdiri, saya salah satu ketua bidang di panitia pendirian dan saya ketua bidang khusus untuk intinya tuh waktu itu apa namanya, bagaimana logonya, brand identity-nya, kebetulan saya ketua bidangnya. Jadi seperti halnya kita akan membuat nama seorang anak, itu kan gak ujung-ujung ketika di Sumatera ya. Sumatera dari meja buka meja gitu kan. Turun tidak tangga dari budak masuk tangga kan gitu kan. Kalau di Sunda kan pakai bubur koneng, bubur segala rupa gitu ya. Jadi penamaan itu bukan sembarang nama. Begitu juga dengan nama Gelombang Rakyat Indonesia. Kenapa ini penting? Supaya filosofi warna ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Apa yang kita bayangkan tentang kata gelombang? Ini penting kita ketahui atau penting kita sepakati. Apa yang kita bayangkan ketika ada kata gelombang? Bayangkan kira-kira. Ombak, apa lagi? Arus, apa lagi? Frekuensi, keras, wah luar biasa. Udah boleh ya, gas. Jadi gelombang ini kan, kalau yang kita maknai adalah itu menjadi sebuah energi dan tabiatnya tidak pernah berhenti, tapi tabiatnya terus bergerak. Makanya kata beliau tidak pakai rem begitu. Karena itu diusung. Tentu harus dilihat gitu ya. Karena tabiatnya dia adalah bergerak, maka ya kita tidak boleh pernah berhenti, terus bergerak, melangkah. Tentunya bergeraknya dengan tujuan yang jelas. Makanya kenapa kita menggunakan arah baru Indonesia? Karena realnya hari ini memang Indonesia itu butuh arah baru. Butuh visi yang memang ini visi yang sangat besar. Nah, gelombang ini karena terus bergerak dan kita sebagai manusia berada di dalamnya, maka posisi kita itu bisa ada, kalau dalam gelombang laut itu bisa posisi kita adalah orang yang ikut bergerak di dalam gelombang itu, akhirnya kita tergantung dengan gelombang yang ada, atau bisa kita juga menciptakan gelombang dan jadi target kita adalah sebagai pencipta gelombang gitu ya. Tapi yang jelas di dalam kehidupan ini sebagai pidato ketum yang terakhir kemarin ketika penerimaan verifikasi dari 11 DPW, bahwa setiap diri kita akan mengalami sebuah gelombang
Dan ini penting kita ketahui supaya kita paham posisi kita seperti apa. Jadi para ahli sejarah mengatakan bahwa setiap individu itu akan mengalami sebuah gelombang. Dan rentang waktunya kalau individu itu gelombangnya 7 sampai 10 tahun. Makanya kalau kita lihat sejarah kehidupan kita masing-masing, coba direview lagi, diulangi lagi kehidupan kita masing-masing. Kira-kira rentang waktu antara 7 sampai 10 tahun dengan akumulasinya itu bisa, kita akan selalu mengalami gelombang. Jadi hidup itu tidak flat atau tidak langsung naik begini, pasti ada naik turun. Ketika turun itu adalah gelombang yang kita dapatkan. Itu dalam rangka kita untuk naik kembali, menghadapi gelombang lagi, naik lagi, gelombang lagi, naik lagi dan seterusnya. Dan skala individu itu biasanya berdasarkan penelitian ahli sejarah 7 sampai 10 tahun tentang waktu itu. Masuk ke dalam gelombang yang lebih besar lagi, itu adalah gelombang kepemimpinan. Dan ini biasanya itu rentang waktunya 20 sampai 30 tahun. Contoh, kalau Indonesia kan terjadi gelombang kepemimpinan yang terakhir adalah reformasi. Tahun ini adalah tahun ke-24 era reformasi. 2024 nanti adalah tahun ke-26 era reformasi. Dan hari ini kita bisa saksikan gelombang-gelombang besar sudah mulai terjadi di Indonesia. Makanya kekhilafahan di zaman Khulafaur Rasyidin itu total itu dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib totalnya 30 tahun. 20 tahun masa keemasan, 10 tahun terakhir sudah mulai masa kehancuran. Maksudnya masa gelombang yang luar biasa, terutama di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, yang terakhir, gelombang yang ketiga ini adalah gelombang peradaban, dan itu terjadi 80 sampai 100 tahun. Saya masih ingat waktu itu tahun 2016-2017 kita ada di Istanbul, kemudian kita ada di beberapa negara di Eropa bersama dengan Pak Desmata. Dia cerita 2 tahun 3 tahun ke depan kita akan mengalami sebuah akan mengalami sebuah krisis yang sangat besar. Waktu itu kita ngomong semuanya bingung, krisis apaan nih, nggak kebayang. Beliau patokannya adalah 80 sampai 100 tahun bahwa akan terjadi sebuah gelombang yang sangat besar. Dan ternyata apa yang terjadi 3 tahun kemudian pandemi itu terjadi. Bahkan 2 hari sebelum pandemi saya kirim staf saya ke Cina untuk membeli salah satu barang di Cina. 2 hari setelah staf saya pulang dari Cina dinyatakan Cina di lockdown dan kena pandemi, dan saat itu sudah langsung mendunia sampai akhirnya datang ke Indonesia. Dan yang harus kita ketahui, hari ini kita merasakannya. Bagaimana kemarin 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita mengalami sebuah gelombang. Dan ini sebenarnya bagian daripada gelombang peradaban yang itu terjadi 80 sampai 100 tahun. Hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana perang Soviet dan Ukraina. Dan itu kan tidak hanya sekedar perang di antara 2 negara, tapi sebenarnya perang global. Dan sebenarnya Indonesia sejak zaman dahulu kala itu adalah residu dari percaturan global, revolusi industri di Eropa menyebabkan orang-orang Eropa menjajah Indonesia. Belanda datang, Spanyol datang, Portugis datang, Inggris juga datang ke Indonesia. Itu kan gara-gara revolusi industri di Eropa. Kemudian ketika perang Pasifik menyebabkan Jepang datang ke Indonesia. Ketika waktu itu juga terjadinya perang dingin antara blok barat dan blok timur, akhirnya terjadi di Indonesia G30 SPKI. Dan ketika runtuhnya Soviet, itu bukan berarti hanya sekedar runtuhnya Soviet begitu saja, tapi menyebabkan reformasi yang ada di Indonesia. Dan tahun 2024 nanti itu adalah tahun pergantian tatanan dunia. Amerika Serikat juga pemilu, kemudian Soviet juga pemilu, dan banyak negara-negara besar juga nanti pemilu, termasuk Indonesia. Berarti kan sudah akan terjadi pergantian tatanan baru. Sehingga di situ nasib kita Indonesia itu ditentukan. Apakah Indonesia selama ini akan selamanya menjadi objek daripada percaturan dunia, atau sudah mulai masuk menjadi bagian daripada percaturan dunia itu yang akhirnya kita ikut terlibat di dalamnya,
dan kita menjadi subjek atau bagian daripada peradaban dunia itu, maka disitulah pentingnya kenapa Partai Gelora ini menang. Jadi Partai Gelora ini menang adalah bukan hanya sekedar untuk Tasikmalaya, bukan hanya untuk sekedar Partai Gelora, tapi juga untuk Indonesia dan untuk dunia. Mungkin hari ini ketika kita mendengarkan pidatonya Kang Hasan tadi, lama-lama cocok juga jadi wali kota, gitu ya. Kan baru wali kota maksudnya. Tapi kayaknya semangatnya lebih tinggi. Gimana dok? Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa yang kita lakukan hari ini yang harus kita bayangkan itu adalah pekerjaan kecil yang sesungguhnya ketika diakumulasikan secara nasional maka ini menjadi sebuah dampak yang sangat besar. Makanya kenapa Anies Mata selalu bilang cita-cita kita adalah menjadi 5 besar dunia, karena Indonesia ini sangat banyak. Baik secara geografis, demografis, psikografis, sangat layak. Jumlah penduduk Indonesia begitu besar. Usia-usia yang di antara 25 sampai 45 tahun itu juga mayoritas dibanding negara-negara lain. Kekayaan Indonesia luar biasa, begitu kan? Yang dibutuhkan apa? Seorang pemimpin yang mampu menakodai negara yang besar ini menjadi negara yang betul-betul berdaya dengan sumber daya seluruh yang ada di Indonesia ini menjadi kekuatan dunia. Dan saya punya keyakinan, kenapa bisa? Saya lihat sejarah, misalkan sejarah Hitler. Hitler ini kan saya pernah ke museum Hitler, lihat bagaimana Hitler, bagaimana perang dan segala macam. Hitler ini kan bukan orang, ya orang biasa gitu, prajurit biasa yang punya mimpi besar di dalam perang itu. Dan akhirnya terjadi gitu kan. Bahkan dia bermimpinya 200 tahun ke depan. Jadi dia bikin 2 periode peradaban dunia. Saya berpikir kenapa Jerman begitu rapi, penataan segala macam. Karena Hitler waktu itu berpikirnya bagaimana membangun Jerman 200 tahun ke depan. Kalau kita kan bagaimana membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Beda pikirannya juga. Kemudian kita lihat misalkan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu prajurit biasa. Saya pernah ke Jordan bagaimana lihat benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang dia bikin sendiri dan benteng yang dia runtuhkan dari benteng Romawi. Ini menunjukkan sebuah pikiran-pikiran yang hebat dari seorang prajurit yang pada akhirnya mampu mengalahkan pasukan Roma yang saat itu dikenal dengan pasukan paling hebat. Sehingga saya berpikir Anies Mata ini yang sejak zaman Soeharto juga sudah ada di lingkungan istana. Kita aja yang tahu gitu kan, kayak kata Hasan atau saya gitu. Dia kan sudah ada di lingkungan di istana itu sejak zaman Soeharto, sejak zaman kuliah, karena dia jadi penerjemah. Ketika ada pertemuan dengan Timur Tengah, dia penerjemahnya beliau. Dan dia adalah orang yang dipercaya oleh Yusuf Qaradawi untuk menerjemahkan ketika Yusuf Qaradawi datang. Kalau Yusuf Qaradawi datang ke Indonesia, nggak mau diterjemahkan sama yang lain. Dan saya pernah menyaksikan beliau ketika beliau harus menerjemahkan dari orang Rusia waktu itu, di mana mereka menggunakan bahasa Arab, yang lain itu tinggal penerjemah yang itu nggak jelas. Tapi ketika beliau yang menerjemahkan, sampai semuanya berdiri tepuk tangan gitu kan, terkagum-kagum gitu. Wajah si Oriental kayak beliau ya, wajah Oriental gitu ya. Tapi hati apa? Tasikmalaya dong. Luar biasa begitu. Nah, selain berada di lingkungan istana, pengalamannya juga panjang. Bagaimana membangun sebuah partai pada akhirnya dia posisi puncak di DPR RI, gitu kan? Dan beliau adalah wakil ketua DPR. Dan saya menyaksikan dan mendengar langsung waktu itu ketika Pak Marzuki Ali sebagai ketua DPR ketika perpisahan, karena beliau ini mengundurkan diri jadi anggota DPR. Kemudian saya hadir di sidang paripurnanya. Kemudian Pak Marzuki Ali bilang begini, terima kasih kepada Bapak Anies Mata yang telah ikut bareng kerja bersama mereka, dan dia sampaikan prestasinya beliau, gitu. Prestasinya beliau adalah waktu itu dia mampu memimpin sidang-sidang paripurna yang rumit dalam waktu yang sangat singkat kurang lebih 10 menit. Itu biasa. Jadi yang biasanya sampai jam-jaman, sampai berhari-hari, sampai langsung di
penulis ya dulu, beliau mampu menyelesaikan hal yang rumit dalam waktu 10 menit. Sampai waktu saya dengar langsung saya bingung, benar nggak sih? Sampai saya tanya, benar nggak sih? Ternyata dia sampaikan kata kuncinya satu, kolaborasi. Gitu. Indonesia ini nggak bisa diurus sendirian. Indonesia itu tidak bisa ini kuhai. Indonesia itu nggak bisa misalkan ini harus begini, enggak. Harus dimusyawarahkan dengan konsep kolaborasi, duduk bersama, kepentingan bersama. Ayo kita bagi-bagi bersama. Karena Indonesia tidak bisa dikelola secara parsial. Maka dari itu lahirlah nama rakyat. Gitu. Rakyat ini menunjukkan elemen masyarakat yang ada di Indonesia yang itu mewakili 3 golongan, baik itu kanan, kiri ataupun tengah. Sudah tidak ada lagi, ada polarisasi sekarang ini. Karena rakyat ini adalah menjadi milik negara Indonesia. Jangan dipisah-pisah lagi bisa. Seperti hari ini kita misalkan mau membangun kota Tasikmalaya, tentu bisa. Dulu saya ketika jadi anggota dewan, mungkin usianya waktu itu juga masih muda ya, usia 27 tahun saya anggota dewan. Jadi ketika saya bilang ini demi rakyat gitu, dan cek mulai saya dengan tenangnya gitu, saya masih ingat dari Partai Golkar itu. Dia guru saya waktu itu ya di Golkar. Kata dia tuh rakyat mana lah gitu kan. Ternyata betul dipikir-pikir gitu ya. Ketika kita mengatasnamakan rakyat, semua anggota dewan juga punya rakyat, kan dia wakil rakyat. Jadi ketika bicara rakyat di mana lah, pikiran kita yang harus dilakukan adalah pikiran kolaborasi. Gitu. Ketika kita menjadi seorang ketua dewan, misalnya itu tidak berpikir bahwa semuanya tergantung dia, tak bisa juga. Ketika kita jadi wali kota, kita juga tidak bisa melakukan itu. Makanya kenapa waktu itu zaman Kang Aher jadi gubernur, salah satu sejarah yang luar biasa. Karena sejak zaman tadi, biasanya APBD itu diketuk di bulan Februari. Di tahun berjalan, misalkan tahun 2022 penetapan, harusnya kan di tahun 2021. Nah zaman Kang Aher itu bisa di Desember tahun 2021. Sebelumnya selalu bulan Februari di tahun berjalan. Kenapa? Karena konsepnya kolaborasi. Sampai berikutnya bisa di bulan Oktober. Nah kita juga pikirannya sama gitu. Ketika kita hari ini berbicara tentang membangun kota Tasikmalaya, tentu bisa kurang sorangan gitu. Harus merangkul berbagai elemen masyarakat. Tadi saya kebetulan mampir di Ciawi ya. Saya sangat bahagia sekali gitu, ketika kumpul masyarakat di sana. Semua elemen datang. Ada tokoh kiainya, pimpinan pesantren, ada tokoh ormasnya, ada tokoh politiknya, dan segala macam berkumpul. Ketika kita duduk bersama, yuk kita bicara gimana caranya membangun Kabupaten Tasikmalaya, kan kepaing-paing gitu. Nah, kita sebagai rakyat di sini, dan kita baru gelombang dan rakyat, yang kita inginkan kontribusi kita ini agar kita menjadi pelaku sejarahnya, pencatat sejarahnya, penulis sejarahnya, bukan penikmat sejarah. Seperti halnya hari ini saya ketika bicara kemerdekaan tahun 45, kan bagi saya tidak mengalami ini. Saya hanya baca sebuah sejarahnya saja. Berbeda dengan bapak saya yang karena dia juga tentara, ikut berperang segala macam, ketika bicara kemerdekaan tuh suasana hatinya tuh lain gitu. Nah hari ini kita semua yang ada di sini adalah pelaku sejarah, bukan pencatat sejarah lagi, bukan penikmat sejarah maksud saya, bukan pembaca sejarah, tapi kita adalah pelaku sejarahnya. Tahun 2024 kita adalah pelaku sejarah. Bagaimana kita bisa mampu membangun peradaban kota Tasikmalaya, kemudian kita juga mampu membangun peradaban di Indonesia, bahkan akhirnya menjadi peradaban dunia. Jadi coblosannya kita ini itu bagian daripada kontribusi kita dalam membangun sejarah peradaban. Ini yang penting. Maka dari itu, ketika tahun 2024 akhirnya Gelora menang di Indonesia, dan itu kemenangannya diawali dengan kemenangan di kota Tasikmalaya tentunya, ya. Yang akhirnya kita bisa ikut di dalam kancah peradaban dunia, berarti kan ada peran sejarah kita, walaupun kita ini ada di kota Tasikmalaya. Ini dahsyat menurut saya. Nah sehingga saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian, pikiran-pikiran ini yang harus dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar misalkan guna aktif di Gelora, ada yang diajak tukang kasar, gitu kan?
Kunaon atuh miluan misalnya bagi-bagi tajil, nah dititah gitu. Tidak sekedar begitu. Kunaon ikut terlibat secara struktural nyata pada resep gitu. Tidak hanya pikiran sebatas itu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita inginkan adalah di seluruh kepala kita itu harus tertanam tentang bagaimana peran kita di Partai Gelora ini, walaupun kita kecil, gitu kan, walaupun kita hanya bagian saja di dalam peran aktif ini, tetapi sekali lagi ini dalam rangka kita membangun sebuah peradaban dunia. Kira-kira kalau sudah seperti itu, ada aspek emosi nggak bergeraknya kita di kota Tasikmalaya? Pasti ada. Tidak hanya sekedar bergerak gitu. Jika Kang Hasan tadi, wah luar biasa, dan ketua DPD gitu ya. Tiap poe sare poe mikir Gelora, mimpi lagi mimpi Gelora, gitu kan. Sampai akhirnya dengan isinya juga terus bergelora gitu ya. Oh, 24 jam otaknya gelora begitu kan. Nah ini kan sisi emosinya lain begitu. Nah bagaimana ini menjadi sebuah kumulatif di seluruh kader semua yang ada, baik itu pengurus dan lain-lain, itu seperti itu dasar menurut saya. Dan saya yakin itu sangat mungkin. Sehingga terakhir rakor kemarin terakhir di Jawa Barat, Kang Hasan juga ikut rakor. Jawa Barat ini adalah salah satu tumpuan terbesar kontribusi calon DPR RI di Indonesia, ya. Dan Jawa Barat ini ketika bicara terbesar, target terbesarnya untuk kontribusi ke Jawa Barat dari Jawa Barat untuk DPR RI itu adalah Jabar 11, yaitu Kota Tasikmalaya. Berapa ditargetkannya? 3 kursi kita ditargetkannya untuk DPR RI. Bisa? Bisa. Tetangga orangnya bisa, kemarin 3 kursi. Dulu saya keliling Jawa Barat, gitu kan? Saya keliling Jawa Barat bersama dengan salah satu tokoh mereka. Saya belajar pada mereka. Saya datang dari kota Tasik, saya datang di kota Tasik, semuanya saya datangin. Saya punya keyakinan melihat wajah-wajah teman-teman semua pengurus yang ada di kota Tasikmalaya ini, saya punya keyakinan bahwa kita juga bisa 3 kursi. Faktornya apa? Pertama adalah saya melihat faktor SDM-nya. Wajah-wajahnya wajah-wajah yang lebih optimis dibanding mereka. Yang kedua, selama saya ikut dengan mereka, begitu kan? Ya istilahnya, saya yakin lah pokoknya kita menang lah gitu. Di bawah kepemimpinan Kang Hasan dan lain-lainnya. Dan saya juga merasa bahagia. Ternyata Baret kan berapa orang memang kalau kumpul DPD ya 80 juga bisa Solo banyak juga gitu kan. Karena ketika saya keliling di beberapa daerah, saya keliling ke timur gitu kan, hampir Indonesia saya keliling untuk Gelora ini, ya istilahnya disebut Pangkrang Nate, ternyata memang di kota Tasik, insya Allah. Dan mudah-mudahan sekali lagi untuk Tasikmalaya kemenangan Indonesia berkiprah di dunia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ada evaluasi langsung karena pas kemarin Ramadan bagi-bagi tajil sampai perintah sama ketua. Ya, ini langsung disentil ternyata saya padahal baru kenal apa ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa semakin semakin semangat dan semakin berbaur dan semakin memahami bagaimana. Dan saya surprise ketika beliau menceritakan ternyata karena saya salah satu ngefans sama Pak Ketua memang ya, Pak Ketua Umum maksudnya Ustaz Aris Mata. Karena saya kenal beliau dari buku-bukunya, tulisan-tulisan beliau, dan baru tahu kalau beliau pernah dari zamannya Soeharto dan di presiden dari lingkungan istana itu baru sekarang. Itu luar biasa. Jadi memang ternyata semakin kita kenal itu semakin harusnya semakin membuat kita semangat. Baik Bapak Ibu, sambil nunggu sesi berikutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Cuma ingat pertanyaannya harus digarisbawahi. Jadi
Insya Allah nasi kebuli mah ada, jadi nggak usah ditanyain. Jadi nggak usah nanya itu, gitu ya. Tapi nanya yang lain, ya. Lebih berbobot lah nanya. Baik, silakan yang baru hadir juga Pak Haji, yang mau nanya silakan Bapak Ibu. Ya, karena udah jelas semua ya. Oh, baik, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas pemaparannya dari BPM Ahmad Yani, yang sebenarnya itu bukan cuma basa-basi ya. Jadi wajah kader Tasik itu benar-benar auranya berbeda. Itu memang benar. Ya, sebenarnya ini sebagai syarat dari juga sebenarnya ada perlu stimulan kepada kami barisan di bawah tanah bagaimana untuk berjuang bekalilah kami intinya dengan itu. Mungkin kapan mulai ada kami dan sebagainya untuk meningkatkan kapasitas kami sebagai kader di bawah yang benar. Sebenarnya kan selain dari optimis, kita juga harus terukur dengan kapasitas kita. Ya biasanya teman-teman begitu bergelora bersemangat dari wajahnya di wajah optimis, ya Pak Ahmad Yani bisa menyaksikan sendiri. Tapi saya kalau mereka tidak dibekali dengan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi perjuangan kami. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu ya. Jadi mungkin perlu pembekalan. Kita mulai kapan gitu ya Bang ya? Jadi kapan kita mulai? Sebetulnya insya Allah sudah diagendakan sama Pak Ketua Bidang Kaderisasi ya. Cuma karena beliau belum hadir, nanti kita bisa komunikasikan. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, ini luar biasa kalau tadi ngomongin wajah ya. Kita bisa semangat meskipun sebetulnya agak punya masalah di masing-masing ya. Tapi inilah sebuah fungsi silaturahim ya, sebuah fungsi kita tatap muka, karena memang insya Allah ini kalau tadi dimulai dengan baca salawat kan malaikat juga turun kan. Ini kan luar biasa. Baik, ada lagi pertanyaannya? Ada lagi Bang? Oh enggak, baik mungkin Pak Ketua untuk lebih menanggapi. Jadi memang insya Allah ya rencana kita ini akan kita godok segera dengan bidang kaderisasi. Nanti akan dikepalai langsung oleh wakil ketua saya, Ustaz Ridwan, dengan ketua bidang kaderisasi Dr. Asrul Munir. Juga beliau masih di kampus ini. Tadi sekalian insya Allah hadir ya. Insya Allah kita akan segera melaksanakan program-program kaderisasi. Ada dua program kaderisasi utama kita. Yang pertama adalah AMI, Akademi Manusia Indonesia. Yang kedua adalah API, Akademi Pemimpin Indonesia. Nanti dari hasil itu salah satu yang akan kita canangkan pertama di API pertama adalah kita akan mensematkan kepada para caleg kita menjadi juru bicara partai oleh bisa dikatakan semuanya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan di spanduk di mana-mana ya sebagai juru bicara. Kemarin juga saya di Radar ya, belajar dari podcast Radar. Besok itu kalau kita diundang kembali podcast Radar, bukan saya lagi jadi pembicaranya. Kita hadirkan pembicara-pembicara yang memang profesional di Kota Tasik. Jadi kalau kemarin saya bicara tentang garis besar ide dan narasi kita, besok kita akan bicara tentang fokus-fokus yang akan kita bawa ke Kota Tasikmalaya. Kita hadirkan Dr. Budi. Beliau ahli dalam bidang kesehatan, ini dokter Pak. Ahli lingkungan. Oh ya, beliau ini di BNSP. Beliau itu staf ahli di BNSP nasional. Dan beliau Badan Sertifikasi Nasional. Beliau adalah ahli dalam bidang lingkungan. Banyak tulisan-tulisan beliau yang memang sangat luar biasa. Nanti kita akan hadirkan beliau di podcastnya Radar. Ya, beliau akan bicara tentang lingkungan. Baru saya singgung-singgung sedikit tentang lingkungan. Kota Tasik itu tidak memiliki status sebagai kota sehat. Kenapa? Karena lingkungannya buruk, sanitasinya buruk. Nanti ide apa yang akan kita bangun untuk
kota Tasik bergerak dari kota yang tidak sehat menjadi kota sehat. Seakan-akan sederhana, tapi lihat beban kesehatan di kota Tasikmalaya besar. PAD kita cuma berapa miliar? 300 miliar habis oleh gaji PNS plus rumah sakit umum. Kenapa? Karena bukan kota sehat. Beban rumah sakit luar biasa besar. Ini kita hadirkan, beliau nanti kita hadirkan. Nanti kalau bicara tentang kemasyarakatan, UMKM segala macam, misalnya UMKM, kita ada 2 tokoh UMKM di sini. Pertama Kang Reza dari Ketua HIPMI Kota Tasik, yang kedua adalah Haji Ujang. Haji Ujang ini Ketua Bidang UMKM di Kadin Kota Tasikmalaya. Oh, luar biasa. Ya, beliau ini kalau Pak Budi nyebutnya sebagai wali kota Cigantang. Ini yang telah Haji Budi ketemu sama Haji Ujang, woi Pak Wali Kota. Kita hadirkan banyak pelaku-pelaku. Nanti yang kita hadirkan tokoh-tokoh kita. Saya bicara tentang ruang lingkup politik, tapi fokus kita tadi tentang karena ditanya, nggak bisa nonton itu saja. Apa ininya? Yang saya bukan pakar. Kita hadirkan pakar-pakar yang ada di Partai Golongan Indonesia. Ada lagi misalkan kita bicara tentang kesehatan, itu apa yang kesehatan? Nah, kita banyak ada 5 dokter nanti ya, yang kita hadirkan. Ya, karena itu mah nggak boleh disebut di mata kelola itu. Nanti ada lah beberapa yang kita hadirkan selalu. Oke itu ya. Jadi itu Pak Dede ya dan teman-teman semua, insya Allah segera kita launching. Bahkan bukan sekedar launching, tapi menjadi program khusus yang bertahap segala macam. Jadi kita punya Desember ini adalah kita akan naikkan ya, popularitas kita di Kota Tasik. Nanti Desember sampai bulan Juli itu spanduk alat peraga kampanye semuanya akan kita tebar di pelosok Kota Tasikmalaya insyaallah. Sekarang ada tambahan? Sedikit kisah aja ya. Kita kan sebagai manusia biasa. Begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW juga manusia biasa. Sebab suatu ketika Rasulullah ini kan mengalami pencederaan yang sekarang lihatlah urusan keluarga gitu kan pernah terjadi sampai Rasulullah keluar rumah gitu. Kemudian suatu saat akhirnya dia terdiam, kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar juga waktu itu sedang pusing dengan kondisi keluarganya. Kemudian datang kepada Rasulullah. Dan kebiasaan Abu Bakar adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah diam, Abu Bakar diam. Rasulullah senyum, Abu Bakar senyum. Rasulullah menangis, Abu Bakar menangis. Dan waktu itu Rasulullah tidak ngomong apa-apa, dan Abu Bakar juga tidak ngomong apa-apa. Sampai suatu ketika Umar juga datang. Umar juga sama, lagi pusing begitu. Kemudian Umar lihat Abu Bakar dan Rasulullah pada diam. Ya Umar beda karakter narawanian, Umar itu pakai cincin, wah ya cekuat ya gitu ya. Akhirnya ya Rasulullah, orang tadi itu dalam urusan iman ya, urusan rumah tangga ya, kewajiban diberes sama rumah tangga, apa nih kurang kira-kira gitu. Jadi di istri saya itu nuntut terus gitu. Kemudian Rasulullah langsung tawa, padahal dalam kondisi lagi pusing gitu. Kemudian Rasulullah ketawa, Umar kaget. Kemudian kata Umar, wahai Abu Bakar, kalau Rasulullah ketawa, engkau ketawa, aku tahu karena engkau memang selalu mengikutinya. Kalau Rasulullah senyum, engkau senyum, Rasulullah diam, engkau diam segala macam. Cuma pertanyaannya, kenapa ketika saya mencapai masalah saya, bahkan Rasulullah jadi ketawa? Itu Rasulullah teh, orang yang kerja teh gelir, budak mana kawe. Jadi Rasulullah itu datang ke sini lagi pusing karena gara-gara ulah anak kalian semua. Karena kan anak-anak mereka itu istrinya Rasulullah SAW, Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar, dia nanti budak mana itu gitu kan. Akhirnya ketawa, dan ketika itu harus semuanya ketawa. Gara-gara ketemu semuanya ketawa, masalah selesai. Jadi ketika beliau ceritakan tentu si wajah-wajah yang optimis, sebenarnya kita punya masalah-masalah pribadi. Nah ketika ketemu di sini, masalah sih tidak diobrolkan, tapi jika nama selesai begitu saja, kira-kira gitu.
Cuman saya mengambil hikmah begini. Ini dari usia kita beragam gitu kan. Kemudian dari latar belakang kelihatan kita juga beragam. Kemudian saya melihat dari aktivitas ini juga luar biasa beragam. Saya senang banget cerita tentang bagaimana struktur yang ada di DPD. Sampai saya ceritain ke ketum gitu kan. Saya bilang, saya melihat struktur DPD Kota Tasik ini termasuk struktur yang paling kokoh. Karena infrastrukturnya berbagai elemen SDM itu ada. Jadi ketika Allah katakan Alladzina gitu, semuanya ada di sini gitu kan. Dan saya melihat ini real gitu. Sehingga saya punya keyakinan yang luar biasa gitu. Ketika kita sering berkumpul dengan tadi ada majelis itu, tadi disampaikan oleh Kang Hasan, sebenarnya kan itu ada pakai gelora, ada api, kemudian ada api. Penekanan buat kita adalah api dan api. Dan ini luar biasa. Kebetulan saya juga masuk ke dalam tim di dalamnya, begitu. Di awal-awal sekali saya ikut menjelaskan tentang Akademi Manajemen Akademi Manajemen Manusia Indonesia ini keliling Indonesia gitu berdua dengan Pak Dadi waktu itu masih berdua gitu. Karena ini real, kita bicara Indonesia gitu. Jadi model manusianya harus manusia Indonesia. Jadi ini sebenarnya buku atau materi ini terjemahan dari model manusia Muslim awalnya. Gitu kan? Bisa baca tentang model manusia Muslim seperti apa. Nah, cuma kita terjemahkan. Model manusia Muslim ini adalah manusia Indonesia. Karena kita ini punya kekhasan tersendiri. Negara ini kan kita bisa tahu. Nah, nanti bisa kita terjemahkan lagi ketika Akademi Manusia Indonesia ini, saran saya difokuskan lagi Akademi Manusia Tasikmalaya. Achievement Management Training, Motivation Training. Maksudnya adalah biar lebih real lagi gitu. Nanti terjemahkan dari manusia Indonesia itu jadi manusia Tasikmalaya itu kumaha. Misalkan begitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Luar biasa ya. Ya kepikiran ya akademi. Jadi kita punya akademi sendiri khusus Tasikmalaya. Ya karena memang karakter sini berbeda Pak. Ya karena saya baru 5 tahun di sini juga masih penetrasi ya. Ini mohon maaf ya, ibaratnya saya selalu ngomong bahasa Indonesia. Soalnya kalau bahasa Sunda masih ngawur ya. Jadi mending saya memilih aman. Ya, kita pulang nanti dan kempes. Jadi ini jadi masalah. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak Haji, Bu Haji, silakan. Silakan. Oh, ya. Lagi. Terima kasih kepada moderator. Mungkin saya ingin minta apa ya? Bolehlah stimulus bahasanya. Ini kan kalau kita berbicara dua tokoh nasional di atas, Pak Ahmad Yani, di antaranya adalah Pak Anies dengan Pak Fahri. Meskipun dua sosok ini mempunyai dua karakter yang seolah berseberangan, yang satu lembut, soft, yang satu mah keras, saking kerasnya banyak yang muslim juga. Saya kadang-kadang ketika berpikir atau merenung tentang dua sosok ini, kadang-kadang ada sisi-sisi yang seolah-olah patogennya. Dulu 2018 ketika bergulirnya awal-awal ini ada kudeta dan sebagainya yang mulai terblow up gitu ya. Kita menyaksikan di media massa atau dimanapun bahwa Bang Fahri selalu memberikan statement yang sangat keras bahwa teman-teman sebelah itu akan terkubur dan sebagainya. Sementara Pak Anies ketika diskusi di forum-forum yang kemudian kita ada ruang khusus di sana, dia selalu tersenyum dan mengatakan seolah-olah sebaliknya. Apalagi analisis setahun sebelum pemilu 2019 yang hampir kita semua merenung ada kemustahilan ketika mohon maaf Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan bertarung, yang kemudian kita sudah mengetahui rahasia-rahasia di balik itu bahwa pada akhirnya mereka akan bergabung juga gitu, ketika pertarungan itu nanti selesai. Dan ternyata benar gitu. Setelah pertarungan 2019 itu Pak Sandi dengan Pak Prabowo juga bergabung, berikut dengan puluhan analisis yang memang terjadi gitu. Kadang-kadang saya secara pribadi kok bisa seperti itu. Nah ini mungkin ada ya mungkinlah dari Pak Ahmad jadi rahasia apa sih gitu. Hal-hal yang semacam ini yang kadang-kadang mohon maaf di satu sisi saya kadang-kadang pesimis gitu ya, karena
realitas seperti ini yang menuntut kita seolah memang pesimis gitu. Meskipun kita harus bergerak, harus berdarah-darah dan sebagainya, belum tentu itu pun hasilnya maksimal. Tapi di sisi lain ketika mendengar tausiah ataupun arahan dari ketua umum, kadang-kadang kita tuh naik deh gitu kan si level optimisme deh. Nah, ini yang kadang-kadang seolah-olah bulan, tetapi di akhir ceritanya ya kata beliau tersinting juga pada akhirnya. Nah, ini mungkin ada rahasia-rahasia yang oleh Ahmad Yani dirahasiakan juga gitu, sebagai stimulus kami untuk tetap berjuang dan tetap menunggu dengan sabar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena rahasia dan direkam. Ada dua hal yang saya jawab. Yang pertama tentang karakter ya. Jadi Pak Hamzah ini orang NTB, tinggal di pinggir laut. Jadi waktu saya ke rumahnya dan saya ketemu dengan masyarakat di sana, memang karakter begitu itu karakter keumuman masyarakat di sana. Jadi ya, seperti halnya Rasulullah juga pernah cerita kepada kita bahwa setiap orang ini kan akan lahir sesuai karakter di mana dia dilahirkan. Orang Tasik mau sebelum ke Pak Hamzah, maka Pak Hamzah itu dipilih di Tasik dan bukan dapilna. Tapi Pak Hamzah ini siga dewa di NTB karena memang dia mewakili karakter sana. Bahkan di sana itu kalau Pak Hamzah datang dari mulai Kapolda apa segala macam menyambutnya, bahkan saya dengar langsung dari masyarakatnya, kami hanya butuh suara Pak Hamzah, maksudnya suara ngomong. Saya tidak butuh uang, tidak butuh apa segala macam. Dan di sana lebih kejam lagi sebenarnya daripada Pak Hamzah. Pak Hamzah termasuk lembut sebenarnya kalau menurut orang tak. Sampai saya waktu itu sampaikan, waktu itu ya saya sampaikan begini. Pak Hamzah ini Rio, dia jumlah perolehan suaranya paling banyak dibanding yang lain. Rio, berarti kan dia dicintai oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Tasik itu menang protes budaya itu. Kuduna orang protes kak wakil rakyat kurang, anu tidak pernah bergaya kan begitu. Uji ciwai bisa tidak pernah ngomong, padahal wakil ketua DPR misalnya waktu itu. Jadi kan contohnya begitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang harus seperti kita. Padahal kita juga bukan mencoblos orang tersebut. Ini pertama tentang karakter. Nah tapi bicara tentang keindonesiaan dan kolaborasi, Pak Hamzah itu sering direm, yang remnya Pak Anies memang. Bagi Pak Hamzah itu terlalu ringan begitu tuh. Sampai dulu masih ingat saya, kata Pak Hamzah ini saya bisa menjalankan SBY kasus Senturi. Tapi kan itu demi kepentingan bangsa, itu jangan. Dan akhirnya dia keren, dia hanya berputar-putar aja di sekitaran. Itu contoh. Akhirnya kami masuk penjara malah anggota dewan dari PKS yang di Pasuruan itu hanya keluar dari PKS masuk Golkar dan jadi lagi di Golkar. Kita tahu ya orang Islam. Jadi ini terkait dengan karakter. Nah nanti bisa kayak saya harus model kayak Pak Hamzah, nggak bisa. Pak Hamzah itu orang yang paling bebas. Nggak pernah ketika dia datang ke istana bukan berarti bahwa dia menuju ke istana, enggak. Besoknya dia keluar lagi begitu kan. Orang berpikir orang dikasih penghargaan segala macam, itu penghargaan sebenarnya itu berlaku untuk seluruh pimpinan DPR ketika dia pensiun. Jadi itu otomatis bukan penghargaan yang luar biasa. Cuma yang paling Hamzah sama Pak Dijon itu di blow up. Sebenarnya seluruh pimpinan dewan yang sudah pensiun itu dikasih penghargaan itu mau ex officio otomatis. Bagi dia sih tidak ada sebuah kehormatan sedikit pun. Kali ini otomatis bagi yang pensiun. Waktu itu yang pensiun adalah Pak Dijon dari pimpinan DPR, maksudnya dari Pak Hamzah, ketika mendapatkan penghargaan itu ya biasa. Dulu juga dari sebelumnya juga dapat gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Jokowi ini menang, kan udah berapa kali Pak Jokowi ini selalu minta nasihat ke Pak Anies. Bahkan kisah di balik layarnya ya, saya lagi berlibur dengan Pak Anies. Waktu itu jangan bilang-bilang kita liburan dulu sampai gitu. Wajar kan, manusia punya rasa lelah. Ya, ayo kita liburan di Bandung. Ayo cek. Kalau gitu kita bikin suasana baru, kita ke glamour camping, cari tenda gitu kan. Baru aja nyampe tenda, cek jam 11 malam. Saya ditelepon oleh
kepresidenan. Bisa bicara sama Pak Anies kan? Oh ya, Pak Anies lagi di tenda sebelah. Ya pokoknya bisa bicara sama Pak Anies kan? Akhirnya telepon Pak Anies. Singkat cerita, Pak Anies diminta besoknya hari Selasa itu ketemu presiden. Ini Pak Presiden minta ketemu Bapak besok pagi. Oh iya, nanti saya coba pertimbangkan dulu. Pak Anies telepon saya, ya ini presiden minta ketemu besok pagi. Janganlah, baru aja kita nyampe di sini, tenda aja belum kita goyang, jangan dulu kita goyang garas. Jadi gimana? Mundur aja langsung. Langsung Pak Anies bilang, gimana kalau rebo? Presiden begituin. Kata presidennya, ya udah nggak apa-apa rebo aja. Jadi itu bukti bahwa beliau sangat diminta pendapat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya rebo pertemuannya. Jadi kita goyang dulu tenda lah gitu ya. Malam lumayan. Kemudian rebo pertemuannya. Salah satu pertemuannya adalah waktu itu kan minta nasihat beliau. Jadi beliau sampaikan Pak Jokowi ini adalah harus menjadi bapak bangsa. Pak Jokowi ini bukan pemilik partai tertentu. Dia kan bukan pemilik partai tertentu kan. Dia diusung oleh PDIP, tapi bukan asli dalam PDIP sebenarnya. Bapak ini harus jadi bapak bangsa. Dan ini adalah akhir daripada kepemimpinan Bapak. Maksudnya periode kedua. Jangan pernah berpikir apa-apa lagi. Pokoknya gimana caranya Indonesia ini maju. Caranya gimana? Bapak harus merangkul seluruh elemen masyarakat termasuk musuh-musuh Bapak. Jadi sebaiknya jadikan Prabowo jadi menteri, ini jadi menteri, semua begitu. Dengan apa? Maksudnya mari kita membangun negara kita. Udah jangan mikir apa-apa lagi. Jadi jangan berpikir karena kemarin musuh kita hajar habis-habisan. Apakah itu bisa? Bisa. Prabowo dihabisin oleh presiden bisa. Cuma waktu itu bagaimana kita membangun negara. Karena Bapak beres dari presiden selesai. Bapak harus mewariskan sebuah citra baik bagaimana membangun negara ini. Adapun negara ini dalam kondisi seperti ini cukup berat, krisis. Semua negara lagi mengalami krisis, bukan hanya Indonesia. Semua negara mengalami krisis seperti saat ini. Nah akhirnya dia mau terima. Oke, akhirnya besoknya kita lihat Prabowo check-in, maksudnya Sandiaga Uno check-in segala macam. Dengan harapan apa? Udah kita jangan bikin lagi perbedaan di antara kita. Jadi ini harus jadi contoh, maksudnya dendam kesumat kemarin selesai di tingkat atas, mudah-mudahan ke bawahnya selesai. Tapi kan ke bawahnya beda lagi, dan mungkin emosionalnya lain gitu kan, dengan bahasa jihad apa segala macam dan seterusnya. Di zaman Prabowo, saya itu direktur kampanyenya. Saya menjabat sebagai direktur kampanye Prabowo gitu. Dan saya tahu waktu itu bagaimana kampanye dan segala macamnya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita harus selalu membangun kepentingan bersama, cita-cita besar itu. Yang pada akhirnya mungkin itu terjadi apa kayak tadi misalnya. Mungkin orang yang dulu sisi emosional dengan Prabowo yang luar biasa kan sakit banget mungkin ya. Saya sudah berjuang habis-habisan. Itu realita politik. Realita politik yang harus dihadapi seperti itu. Ketika kali ini sudah berbicara bagaimana membangun Indonesia, membangun kebersamaan secara utuh, maka itu dulu yang diupayakan. Adapun nanti kenyataan di lapangan masih ada orang yang nggak suka, masih itu pada Rasulullah aja begitu, gitu kan? Anies Baswedan hari ini dihajar habis luar biasa. Ya memang begitu realitanya, itu politik. Rasulullah itu orang yang paling dipercaya ketika memindahkan Hajar Aswad. Tapi ketika Rasulullah menyatakan dirinya sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah, Abu Jahal itu orang pertama kali yang paling mengajar baginda Rasulullah. Itu realita politik. Saya ini orang yang sangat dipercaya oleh Pak Budi waktu itu. Sampai krunya aja, timnya aja, itu kantornya di saya selama setahun. Di rumah saya sebenarnya, tidak ada yang tahu gitu kan. Tapi waktu itu saya dicalonkan jadi wali kota juga, Pak Budi langsung telepon, terbalik siapa nih? Wah, yang skenario segala macam, mana yang ada nyalon gitu kan. Saya begitu. Itu realita politik. Saya bilang enggak, itu dicalonin. Saya diminta sama SBY waktu itu, diminta sama Hatta Rajasa, diminta sama berbagai partai. Ada 6 partai waktu itu mendukung saya untuk jadi wali kota Tasik. Sementara timnya wali kota Tasik ada di saya. Ketika saya dicalonin, wah Pak Budi dan saya sudah ditantangin oleh berbagai pimpinan partai. Pak Budi tahu. Makanya Pak Budi langsung telepon, terbalik siapa yang kali. Saya kan muridnya dia, guru matematik waktu itu beliau. Saya muridnya dia, jadi bahasa terbalik itu bahasa guru murid gitu ya. Dari bahasa
pesaing politik gitu. Itu realita politik gitu. Dan saya bilang saya tidak, dan saya lagi haji dan saya tidak akan pulang, dan akhirnya kan tidak terjadi. Jadi kesimpulan yang terakhir adalah pertama tentang bab politik ini, satu sisi tidak boleh berperang. Sampai beliau yang ketemu ini baper politik, nggak ada berperang, kita terus aja bergerak bergelombang gitu. Yang kedua, kita harus betul-betul bisa menghormati semua perbedaan. Saya kebetulan ketua alumni SMA 1, ketua harian maksudnya, ketua umumnya adalah Prof. Iwin. Itu kan berbagai macam caleg di situ luar biasa, ada semua gitu. Tapi kita bisa ngobrol bersatu apa segala macam karena kita tadi tidak berperang dan kita menghargai semua perbedaan. Kalau kita selalu berpikir dengan satu partai, bahaya. Kemarin saya kumpulin teman-teman di sini. Saya tahu mereka itu ada berbeda-beda partai, tapi ketika kita coba berpikir untuk membangun kebersamaan, khususnya sama satu Tasikmalaya, akhirnya kebersamaan itu terbentuk. Nah itu yang saya sebut dengan kolaborasi. Ketika kita berpikir bagaimana membangun Tasikmalaya dengan konsep kolaborasi, maka insya Allah akan terwujud. Nah sehingga apa yang tadi ditanyakan itu beneran tuh sih gitu. Jatuh jangiyah 300. Ya sebenarnya tidak ada sesuatu drama yang dibangun, tidak seperti itu. Dan Pak Anies ini kan karakter memang dia mufakir dari dulu. Jadi SBY itu kalau mau pidato kenegaraan, dia bikin pidatonya siapa? Anies Mata. Jadi waktu pidato kenegaraan di sidang paripurna itu teks pidatonya yang bikin adalah Anies Mata. Dan itu bentuk kolaborasi gitu kan. Itu contohnya gitu. Zaman Soeharto, saya melihat sendiri bagaimana dia membuat tulisan tangan surat Soeharto menjelang kematian yang pada akhirnya Soeharto mati dengan tenang setelah membaca surat itu. Jadi waktu itu kan orang tidak boleh masuk sembarangan, apalagi Habib itu musuh besarnya Soeharto di akhir kehidupan. Habib itu nggak boleh ketemu Soeharto. Habib itu hampir dikepret gitu kan keluarganya. Karena disangkanya Habib itu menjadi pengkhianat atas reformasi, gara-gara Habibie bilang siap menggantikan Soeharto, akhirnya Soeharto jatuh. Kalau Habibie waktu itu bilang siap, itu tidak akan jatuh Soeharto, karena dia bilang siap akhirnya oke, dan Habibie tidak pernah bertahan lama, gitu kan. Ini contohnya ya. Ini di belakang layarnya. Dan ketika akhir kematiannya itu Soeharto itu kan keluarganya begitu ketat ya, tidak boleh sembarangan orang masuk. Yang salah satu diperbolehkan masuk adalah Anies Mata. Dia membawa surat tulisan tangannya. Dan ketika membaca surat itu, akhirnya kematian dengan tenang. Suratnya apa? Tidak saya jelaskan. Wasiat. Saya juga nggak tahu isinya apa. Tapi saya lebih ke perang, gitu kan? Perang. Sehingga beliau ini kan waktu itu ditanya sama Deddy Mizwar. Jadi kita bertiga, saya, Deddy Mizwar sama Anies Mata. Sebelum Deddy Mizwar memutuskan mau 10 orang, katanya kan Deddy Mizwar istilah masalah gitu kok bisa jadi tabelora gitu. Pak Anies, apakah Pak Anies ini mendirikan partai ingin menjadi presiden atau bukan? Kata dia, presiden itu bagian kecil. Dan belum tentu saya juga dipilih oleh Indonesia. Saya mendirikan partai ini. Ini adalah bagian dari mana bentuk pertanggungjawaban saya sebagai individu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya sekedar saya ingin hidup nyaman buat diri saya, ya sudah, saya tidak akan berpartai. Saya sudah biasa, saya sudah mapan dan seterusnya. Tapi saya tahu bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana membangun peradaban, dan saya bisa melakukan itu karena pengalaman panjang tadi dan pengetahuan. Dan ketika Pak Anies ini keliling dunia, ketemu dengan para pemimpin-pemimpin negara yang lainnya, itu sudah biasa, dan dia begitu paham bagaimana membangun Indonesia, membawa Indonesia ke kancah dunia. Dan saya diam saja. Makanya dia selalu mengulang-ulang kisah Nabi Yusuf gitu kan. Makanya Nabi Yusuf iz'alni ala huzainul ardi gitu kan. Karena memang paham bagaimana mengelola negara ini gitu kan, dibanding sama yang lain. Dan ini hanya bagian pertanggungjawabannya gitu. Kalau misalkan saya sudah melakukan ini dan pada akhirnya tidak jadi presiden, tidak ada masalah. Tapi yang jelas saya berusaha. Karena ini adalah Abdul Amal. Karena ini adalah amal terbaik saya. Karena kalau hanya sekedar sholat, puasa, sekedar kita membangun yayasan, itu bagi dia sangat kecil. Tapi bagaimana membangun peradaban ini, itu adalah amal terbaiknya. Dan ini bagian dari pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan saya, ngapain saya datang ke Tasik? Sampai saya bilang ke Ustaz Anies, Ustaz, kalau memang Ustaz ini benar-benar
mau mencalonkan diri saya menjadi DPR RI biar gampang, tahu saya di Kota Bandung, menang saya di Kota Bandung. Kemarin juga saya anggota Dewan di Kota Bandung, dan saya tahu jaringan-jaringannya, deep state-nya Kota Bandung saya paham, dan bagaimana para pengusaha BK saya di Kota Bandung, saya menang. Kata Ustaz Anies, ente harus berjuang untuk nasib. Kalau hanya di Kota Bandung, ente ini tidak akan bekerja habis-habisan, ente duduk aja menang. Tapi karena kita bicara amal terbaik, kontribusi gitu kan, baik itu untuk agama, negara dan dunia, maka ente balik, ente bangun peradaban di Kota Tasikmalaya, ente bangun Kabupaten Tasikmalaya, ente bangun di Kabupaten Garut. Sehingga apa yang terjadi? Jumat, Sabtu, Ahad ini saya harus pulang. Setiap Jumat, Sabtu, Ahad saya harus pulang, gitu kan, untuk berbicara tentang Tasikmalaya dan segala macamnya. Sehingga itu kan kalau ibaratnya dalam hayang kita mah harusnya di Bandung, gitu. Karena bukan itu yang kita inginkan, tapi bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala secara individu, bahwa kita mampu tapi kita diam. Nah untuk itu, kenapa Partai Gelora juga berdiri? Itulah yang ada dalam pikiran ini. Itu saya. Terima kasih. Ada yang perlu digaris bawahi ya tadi baper berarti mungkin masuk kurikulum anti bully atau siap membuli atau dibully. Nah ini nih, penting ya, karena memang nggak boleh baperan ya. Kalau udah ngomongin Indonesia ya sudah bukan ngomongin tadi beliau punya pengalaman, Kang Ayi punya pengalaman. Itu beda punya rakyat siapa kan? Ternyata semuanya rakyat Bapak Ibu. Nah ini mungkin ini segera dilaksanakan ini amin dan amin biar baik, karena waktu sudah mendekati maghrib dan Bapak Ibu mohon maaf atas keterbatasannya. Insyaallah nanti kita akan, karena tadi Pak Ketua sudah ngasih insight, ngasih sinyal untuk gaspol, ya ini rumah kita ya Bapak Ibu. Jadi boleh kapan aja ke sini, tinggal nanya kuncinya di mana ya. Ya karena saya nggak pegang kunci ya. Kalau yang waktu itu di sana saya pegang kunci, tidak bisa. Kalau ini kita nggak pegang kunci. Kunci di kafe katanya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih kepada Kang Aye, kepada Bapak Ketua Umum dan seluruh jajarannya, dan kepada Bapak Ibu semuanya telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita narasikan menjadi benar-benar baterai atau menjadi energi untuk arah baru Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung makan ya? Oh iya, baik. Ya silakan yang mau sholat dulu. Di sini ada toilet di atas, di bawah juga ada, di atas lagi ada ya? Ada. Oh, siap. Ini bisa sholat di sini juga atau ke masjid di sebelah juga bisa. Dan jangan lupa makan. Yang belum ngisi absen? Oh udah semua ya, saya belum. Udah itu aja. Ya baik, dipersilakan Bapak Ibu untuk selanjutnya. Boleh ngobrol-ngobrol.